Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala alaihi salatu wassalam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada ucapan yang pantas untuk membasahi lisan kita di malam hari ini melainkan ucapan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Baik yang kita rasakan adalah kebaikan ataupun yang kita rasakan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, ucapkan alhamdulillah. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ketika beliau ditimpa dengan sebuah nikmat yang besar, Nabi mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji murni hanya milik Allah yang dengan nikmat dari Allah lah sehingga terselenggarakan amal-amal kebajikan. Dan terselenggarakannya kajian kita di malam hari ini merupakan bentuk nikmat Allah. Allah mudahkan kita untuk bisa datang ke sini. Dan di dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditimpa dengan musibah, mungkin mereka atau Nabi alaihi salatu wassalam sakit, kemudian pula ketika beliau merasakan gundah gulana, maka Nabi berdoa alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah di atas seluruh keadaan. Maka senantiasa ucapkan alhamdulillah, bentuk puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda kita Nabiullah alaihi salatu wassalam, yang dengan jasa dari baginda Nabi sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah kita sama-sama merasakan manisnya ilmu agama yang masuk di hati-hati kita. Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang hamba Allah yang menerangi kaum muslimin
dengan cahaya yang sangat terang benderang, yang pada saat itu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, disebutkan dalam riwayat, nazarallahu ila ahlil ard, Allah memandang kepada penduduk bumi, famaqatahum, Allah murka kepada mereka. Kenapa? Karena mereka kebanyakannya telah jauh dari ajaran nabi-nabi sebelum datangnya diutusnya Nabi Muhammad, sangat jauh menyimpang. Dengan datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga tatkala beliau berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan tugas wasiat syariat dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita semuanya merasakan cahaya. Ketika Nabi wafat, maka para sahabat merasakan cahaya yang sangat terang benderang. Makanya Nabi mengatakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kata baginda Nabi, sungguh telah aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat putih. Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan kita semua sudah terang benderang di atas cahaya yang sangat putih, yakni maksudnya ilmu agama. Lailuha kanahariha, kata Nabi, cahaya yang Nabi tinggalkan itu ketika kita berada di malam hari itu sama seperti siang hari. Artinya ketika hati kita gelap, dengan cahaya yang dibawa Nabi, kita akan merasakan terang yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat bersinar, menerangi dari kegelapan kehidupan yang ada di dunia ini. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyelisihi dari sunnah Nabi, pasti dan pasti akan binasa. Pasti binasa. Coba lihat beberapa kelompok yang menyimpang sepeninggal Nabi. Munculnya orang-orang Khawarij yang dimungkari oleh Abu Musa al-Ash'ari dan Abdullah bin Mas'ud, mulai melakukan amal-amal bid'ah, melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan, sehingga ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahmakumullah, akhirnya mereka semua mati di tangan Ali bin Abi Thalib saat perang Haruri. Para sahabat melawan orang-orang Khawarij. Ini adalah jasa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Belum lagi nanti di hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mempersembahkan, memberikan syafaat pertolongannya kepada setiap di antara kita yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itu nikmat yang luar biasa yang Nabi sediakan spesial untuk kita. Syafaat sebagai penolong selain dari syafaat-syafaat yang diberikan, diizinkan oleh Allah sebagai sesuatu yang menjadi syafaat untuk seorang hamba. Makanya kata Nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Untuk setiap nabi, semua di antara para nabi-nabi Allah, Allah berikan kepada mereka doa yang mustajabah. Kemudian setiap nabi sudah menggunakan doanya di dunia, mulai dari nabi yang pertama, nabi yang kedua, sampai nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad. Semua sudah melakukan, semua sudah menunaikan, sudah menggunakan doa mustajabahnya untuk mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah kabulkan karena doa mustajabah. Itu khusus untuk para nabi Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya, kata Nabi, saya tidak menggunakan doa mustajabahku di dunia, tapi aku menyimpannya, menundanya untuk aku gunakan di akhirat nanti sebagai syafi'an, sebagai syafaat untuk hamba-hamba Allah yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ketika Nabi tersungkur sujud di hadapan Allah, sampai Nabi mendengarkan ucapan irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, washfa' tusyaffa', mintalah syafaat kepada Allah, engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Jasa Nabi alaihi salatu wassalam
Oleh karena itu jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak boleh seorang hamba itu ketika mengucapkan nama Nabi kemudian dia enggan untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan tema kita di malam hari ini, yaitu prahara di padang mahsyar, yang mana kejadian yang sangat dahsyat akan terjadi kepada setiap seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, baik itu hamba Allah yang pertama, hamba Allah yang pertengahan, sampai umat belakangan hari. Maka mereka seluruhnya jamaah dimuliakan oleh Allah akan Allah bangkitkan dan Allah kumpulkan di sebuah padang, di sebuah tempat yang sangat luas yang menampung seluruh manusia di dalamnya, yang dikenal dengan Yaumul Mahsyar, hari di mana mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini merupakan pembeda antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah tentang masalah akidah, keyakinan mereka terhadap padang mahsyar ini. Karena banyak dari firqah-firqah sesat yang mereka mengatakan bahwa ketika umat-umat ini, ketika manusia wafat meninggal dunia, maka hakikatnya mereka sudah seperti itu, tidak ada hal yang berkelanjutan setelahnya. Padahal jamaah dimuliakan oleh Allah, sangat tegas Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabiyah Nabi Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Di mana? Mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar, yang mereka pada saat itu hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, mereka dalam keadaan belum dikhitan, ghurlan, dan mereka dalam keadaan tidak berpakaian. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mereka tidak hufatan, mereka dalam keadaan tidak beralas kaki, kemudian uratan, mereka dalam keadaan tidak berpakaian, ghurlan, mereka dalam keadaan belum dikhitan. Disebutkan oleh para ulama, mereka dibangkitkan sebagaimana mereka terlahirkan, tidak menggunakan sandal, mereka tidak berpakaian, dan mereka belum dikhitan. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang sangat tegas menunjukkan bahwa semua manusia setelah fase kematian dengan tiupan sangkakala yang pertama, mereka akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan menghadap kepada Allah Azza wa Jal untuk mempertanggungjawabkan setiap dari apa yang mereka lakukan di dunia. Hadis Aisyah riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, keadaan manusia pada saat itu di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, mereka tidak berpakaian, dan mereka belum dikhitan. Tetapi bersamaan dengan itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nanti di hari kiamat akan ada manusia-manusia yang mereka akan diberikan pakaian oleh Allah, dan orang yang paling pertama dipakaikan pakaian pada saat pengumpulan manusia di padang mahsyar yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi, inna awwala ma yuksa yaumal qiyamah Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling pertama akan dipakaikan pakaian, diberikan pakaian kepadanya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun pakaian yang dikenakan pada saat itu, maka pakaian yang digunakan pada saat itu yaitu pakaian yang dia gunakan saat dia meninggal dunia. Saat dia meninggal dunia, sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-mayyitu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Al-mayyit, seluruh mayat, para mayat-mayat, yub'atsu, mereka akan dibangkitkan fi thiyabihi, dengan pakaiannya, allati yamutu fiha, yang dia gunakan pada saat dia mati. Maka mayat ini akan bangkit ke hadapan Allah Azza wa Jal dalam keadaan mereka menggunakan pakaian dengan pakaian yang mereka gunakan saat mereka meninggal dunia. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Fathul Bari dari syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan syarah penjelasan di dalam hadis tentang hal ini. Beliau menukil dari ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Mu'adz bin Jabal tatkala hendak menguburkan jenazah ibunya, maka beliau meminta agar jenazah ibunya ini dikafani dengan pakaian yang baru, pakaian yang terbaik. Maka ma'asyiral muslimin, apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Kata beliau, perbaguslah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan menggunakan pakaian tersebut. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini adalah bentuk bagaimana dalil-dalil yang sangat tegas dari ulama-ulama ahlu sunnah telah memaparkan antara akidah ahlu sunnah yang meyakini akan adanya yaumul mahsyar dan akidah ahlul bid'ah yang mereka betul-betul menentang dan menolak, mengatakan bahwasanya yaumul mahsyar itu tidak ada. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita berikutnya, bagaimana manusia digiring ke padang mahsyar. Bagaimana kejadiannya tatkala manusia itu digiring ke padang mahsyar. Telah kita sebutkan dalam hadis yang pertama tadi, innakum mulaqullah hufatan uratan musyatan ghurla. Kata Nabi, sesungguhnya kalian mulaqullah, akan menjumpai Allah Azza wa Jal dalam keadaan hufatan, kalian tidak beralas kaki, uratan, kalian tidak berpakaian, musyatan, kalian berjalan kaki, ghurlan, belum dikhitan. Ini bagaimana proses manusia itu digiring untuk berjumpa kepada Allah Azza wa Jal. Dan para ulama menyebutkan bahwa ketika seorang hamba di dunia dia berakidah bahwa Allah di hari kiamat tidak akan dilihat, maka hakikatnya mereka tidak akan melihat wajah Allah Azza wa Jal. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan seluruh manusia hamba Allah akan melihat wajah siapa yang selama ini mereka sembah, maka mereka akan melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, wajah manusia pada saat itu berseri-seri. Begitu bahagianya mereka, begitu senangnya mereka menampakkan, menghadap wajah mereka kepada Rabb yang selama ini mereka sembah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu adalah bukti janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh para hambanya yang telah bersusah payah, yang telah mengorbankan waktu-waktu mereka untuk bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain, di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dari riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa Nabi SAW mengatakan, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan tujarruna ala wujuhihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di sebuah padang yang begitu luas, di sebuah padang yang bernama mahsyar, dalam keadaan rukbanan, kalian dalam keadaan berjalan kaki. Inilah proses penggiringan manusia setelah fase kematian. Mereka digiring, dihidupkan oleh Allah Azza wa Jal, dibangkitkan dan mereka berjalan kaki. Wa tujarruna ala wujuhihim, dan betapa banyak
dari hamba-hamba Allah sebagiannya yang mereka diseret dengan wajah-wajah mereka. Mereka bukan berjalan kaki, tetapi diseret di atas wajah-wajah mereka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, seorang telah berkata dan bertanya kepada Nabi SAW. Ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa ma'asyiral muslimin, kata Abu Sa'id Al-Khudri, telah bertanya seorang kepada Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah? Bagaimana bisa orang kafir diseret dengan wajahnya pada saat hari kiamat? Wajahnya diseret seakan-akan itu adalah bentuk penghinaan kepada orang-orang kafir. Ya Rasulullah, bagaimana bisa? Kok ada orang yang diseret, orang-orang kafir ini diseret di atas wajah-wajah mereka? Qala, kata Nabi, alaysa alladhi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala ayyumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah? Nabi tidak menjawab, tetapi Nabi malah bertanya dengan istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran. Kata Nabi, bukankah Rabb yang membuat mereka berjalan saat mereka berada di dunia sangat qadiran, mampu untuk menyeret wajah mereka pada hari kiamat? Ini ma'asyiral muslimin, bentuk istifham ingkari. Kalau kita belajar ilmu usul fiqih, maka di sana akan dapat bentuk ancaman, di antaranya adalah dengan dengan ucapan Allah atau Nabi mengucapkan istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran kepada makhluk-makhluk Allah. Kalau dalam Al-Quran sangat banyak sekali tentang ini, tentang istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran. Seperti firman Allah Azza wa Jal, ya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kata Allah? Apakah kalian kira, apakah kalian menyangka, kata Allah, kalian akan dibangkitkan, kalian akan diciptakan? Afahasibtum annama khalaqnakum, apakah kalian kira kalian akan diciptakan, kalian diciptakan di dunia ini abatha, untuk perkara yang sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ini pertanyaan, tidak perlu untuk dijawab, itu bentuk istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran, bentuk ancaman terhadap para hamba. Maka ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, ketika ada yang bertanya kepada Nabi bagaimana orang-orang kafir diseret dengan wajahnya, Nabi mengatakan, alaysal ladzi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala ayyumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah? Bukankah Rabb Allah yang di dunia mampu memperjalankan orang-orang kafir dengan kaki mereka, masa tidak mampu untuk menyeret wajah-wajah mereka pada hari kiamat? Maka ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, inilah yang mesti kita ingat, bahwa orang-orang kafir mereka akan dihinakan di akhirat, dan penghinaan terhadap mereka itu memiliki proses-proses sehingga mereka betul-betul menyesali dari apa yang telah mereka perbuat. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sangat banyak di dalam Al-Quran bentuk penyesalan-penyesalan orang-orang kafir, bentuk penyesalan-penyesalan membangkang saat di dunia, berujung penyesalan di akhirat nanti kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita sering mendengar ucapan ayat ya laitani kuntu turaba di akhir surah An-Naba, sampai mereka berangan-angan, ya Allah, ya laitani, ya Allah, andai kata saya kuntu turaba, saya jadi tanah saja. Mereka sampai menginginkan jadi tanah supaya tidak dihisab, supaya tidak mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan pada saat di padang mahsyar nanti, maka Allah Azza wa Jalla akan mentakdirkan kepada seluruh manusia dengan didekatkannya matahari sejauh 1 mil dari mereka. Jarak yang sangat dekat, sejauh 1 mil didekatkan kepada manusia yang sedang berkumpul pada saat itu.
Tetapi jamaah dimuliakan oleh Allah, kekuatan fisik manusia pada saat itu lebih kuat dibandingkan fisik tatkala mereka berada di dunia ini. Kalau kita bayangkan matahari yang jaraknya jauh saja, kemudian kita berdiri satu harian di sebuah terik yang sangat panas, mungkin saja di antara kita ada yang pingsan, bahkan ada yang mati karena kepanasan. Bayangkan kalau matahari didekatkan sejarak 1 mil dari pengumpulan manusia, tepat berada di atas kepala mereka pada saat itu. Maka ma'asyiral muslimin, mereka akan berkeringat, tetapi tidak ada di antara mereka yang tidak mampu untuk menjalani dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tersebut. Semua makhluk mampu menjalaninya, namun di antara mereka mengeluarkan keringat sampai di antara mereka ada yang tenggelam dikarenakan keringatnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mil. Akan didekatkan pada hari itu matahari kepada seluruh makhluk-makhluk Allah dengan jarak sejauh 1 mil saja. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Nabi mengatakan sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amal yang telah mereka lakukan. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Mereka akan merasakan siksaan demi siksaan sesuai dengan kadar amal yang telah mereka lakukan. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau dosanya semakin meningkat dan banyak menumpuk sampai menggunung sehingga akan membinasakan dia di akhirat, dia adalah orang yang akan tenggelam karena keringatnya sendiri. Ini jangan dibayangkan bahwa kejadian pada saat itu sebagaimana kita melihat orang yang tenggelam. Ya, kalau kita mungkin ditimpa dengan banjir yang dahsyat sehingga menenggelamkan kita, setiap di antara kita tidak ada yang selamat. Tetapi pada saat itu dengan kuasa Allah berbeda dengan kejadian yang di dunia. Manusia pada saat itu akan merasakan banjir yang akan menenggelamkan mereka karena keringat yang keluar dari tubuh mereka, dan itu hanya dirasakan bagi si pendosa. Adapun orang lain yang berada di sekitarnya tidak merasakan hal yang demikian. Maka ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum man yakunu ila ka'bayhi, faminhum man yakunu ila rukbatayhi, wa minhum man yakunu ila haqwayhi, wa minhum man yuljimuhul araq iljama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang keringatnya sampai ila ka'bayhi, sampai batasan kedua mata kaki. Keringat saking panasnya matahari yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan setiap para hamba akan menjalani proses ini. Di antara manusia ada yang keringatnya ila ka'baih, sampai batasan kedua mata kaki. Wa minhum may yakunu ila rukbataih, dan di antara manusia, kata Nabi, ada yang keringatnya bercucuran sampai sejarak lututnya, menenggelamkan mata kakinya, betisnya sampai batasan lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqwaih, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara manusia ada yang menenggelamkan mereka sampai haqwaih, batasan pinggangnya, disebabkan keringatnya. Dan jangan dikhayalkan perkara ini adalah sesuatu sebagaimana kita di dunia. Ya, tidak mungkin. Bagaimana bisa keringat bisa banjir sampai menenggelamkan manusia, sampai sebanyak mata kaki, sampai sebatas lutut, sampai sebatas pinggang? Ini nggak mungkin. Hadis Nabi bukan kita akali. Kalau cocok akal kita tolak. Kalau cocok akal kita terima, kalau bertentangan dengan akal kita tolak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa di antara rukun asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Kalau kita berucap, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, maka manusia harus melakukan beberapa perkara. Yang pertama, dia harus ta'atuhu fima amar, dia mentaati semua yang diperintahkan Nabi.
Kalau engkau bersyahadat, menyaksikan, bersaksi bahwa Nabi itu adalah Rasul dan utusan Allah, wajib bagimu untuk mentaati semua yang diperintahkan. Kalau diperintahkan, lakukan. Kalau tidak, maka syahadatmu dipertanyakan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan semua yang diberitakan oleh Nabi. Apapun yang disampaikan Nabi, kalau hadisnya sahih, kita terima, walaupun tidak cocok dengan nalar fikiran kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, wajtinabu manaha anha wa zajar. Yang ketiga, dari bentuk pengaplikasian kita kepada kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita bersaksi bahwa Nabi SAW adalah hamba dan utusan Allah. Ijtinabu manaha anha wa zajar. Kita harus menjauhi segala jenis perkara yang dibenci dan tidak disukai oleh Nabi. Yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Seorang hamba itu tidak perlu beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Sudah dari hadis yang disampaikan Nabi, di antara manusia ada yang tenggelam sampai ila ka'baih, kedua mata kakinya. Di antaranya tenggelam sampai ila rukbatai, sampai kedua lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqwai. Di antara manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai batasan pinggangnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara manusia bahkan ada yang tenggelam dikarenakan keringatnya. Dia tenggelam disebabkan keringatnya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karena beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memiliki buku khusus ya, memberi penjelasan kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Apa kata beliau? Apabila sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, pada jarak antara kita dengannya sangat, padahal jarak antara kita dengan matahari itu sangat jauh, tapi kita merasakan sangat panas, maka bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala kita? Itu akan menjadikan kita betul-betul memiliki keringat yang sangat bercucuran. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa kekuatan yang dimiliki oleh manusia tidak sama dengan kekuatan yang mereka miliki ketika hidup di dunia. Akan tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan pada saat itu. Kata Syekh, seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, ini langsung ya, matahari itu langsung sejarak 1 mil di atas kepala, itu secara langsung. Coba bayangkan, kata Syekh, bagaimana jika manusia berdiri di atas atau berdiri di bawah terik matahari tanpa naungan, tanpa makanan dan tanpa minuman. Niscaya tidak akan ada yang mampu untuk menjalani proses tersebut. Kalau di dunia, jangankan nggak ada makanan minuman, kita diberikan coto saja, duduk, tidak berdiri, duduk, dikasih makan coto, di sampingnya ada es kelapa muda atau ada es teler misalnya, tapi matahari terik berada 1 mil di atas kepala kita. Jangankan 50 hari, masa 50 hari, 1 hari saja tidak akan ada yang mampu. Ini ma'asyiral muslimin a'aznillahu wa iyyakum. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, tidak akan ada yang mampu untuk melakukannya, bahkan mereka akan binasa. Namun pada hari kiamat kelak, kata beliau, mereka akan mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan. Jangan 50 hari, 50 tahun manusia pada saat itu akan mampu bertahan tanpa makan, tanpa minum, tanpa sesuatu yang memberikan naungan untuk menjadi tameng dari teriknya matahari pada saat itu, kecuali hanya beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah. Ya, jadi pada saat itu matahari itu betul-betul akan membuat keringat seorang hamba bercucuran, sehingga itu menjadi adab untuk mereka, itu menjadi siksaan untuk mereka, kecuali beberapa golongan yang Allah Subhanahu wa taala
akan berikan kepada mereka naungan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu jamaah dimulaikan oleh Allah Azza wa Jalla, saking kerasnya siksaan yang diberikan Allah kepada mereka, Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran di surah An-Nisa. Kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kata Allah, dan setiap kali nadijat juluduhum, hangus kulit mereka, setiap kali hangus kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan mengganti dengan kulit yang lain, liyadhuqul azab. Semua itu adalah bentuk dari azab. Berkali-kali terbakar, kemudian diganti kulit yang baru, dibakar lagi, kembali kulit yang baru, dibakar lagi, sampai betul-betul setimpal dosa pengingkaran seorang hamba terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini yang dapat kita bahas di malam hari ini dari pembahasan seputar prahara yang terjadi di padang mahsyar, yang ini semuanya menjadi sebab agar kita semuanya kembali menjadi sadar sebagai seorang hamba Allah. Kita semuanya pasti dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Maka yang kita mohon kepada Allah adalah keistiqomahan hidayah di dalam hati. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang menjadi tolak ukur di sisi Allah adalah amalan yang paling terakhir. Kalau kita beramal pada saat akhir pengakhiran kehidupan kita dengan amal maksiat, maka pasti kita akan kembali ke neraka Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika kita menutup usia kita dengan amal-amal penghuni surga, maka insya-Allah taala Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya yang telah bertaubat. Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kama la dzanbalah. Seorang yang sudah betul-betul murni bertaubat kepada Allah, maka dia akan kembali bersih sebersih-bersihnya, seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa. Dan ma'asyiral muslimin, kepada saudara-saudara kita yang telah terjatuh di dalam dosa, kemudian mereka sudah bertaubat dengan taubatan nasuhah, tidak boleh bagi kita untuk menjelek-jelekkan dan membongkar aibnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih, la yajuzu ta'yiru ta'ibin bidzambil adnabah. Tidak boleh dan diharamkan bagi seorang untuk mengungkit dan menyebar-nyebarkan dari kesalahan, kekeliruan, dosa yang pernah dilakukan oleh saudaranya sementara orang tersebut sudah taubat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita sampai kita semua kembali di hadapan Allah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keistiqomahan dan mewafatkan kita serta mengumpulkan kita seluruhnya bersama orang-orang yang Allah ridai minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.